ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin masyarakat muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Hari ini sebahagian saudara kita sudah melaksanakan Idul Fitri, sudah merayakan hari raya, sebahagian masih melaksanakan puasa hari terakhir. Insya Allah kita semua cukup dewasa untuk menyikapi perbedaan ini. Tidak perlu menjadikan perbedaan ini sebagai sarana untuk saling mengolok satu sama lain, selama perbedaan ini didasarkan pada dalil-dalil syariat yang bisa dipertanggungjawabkan, karena ada hal yang lebih penting dari itu. Kesempatan saat ini adalah saat yang penting untuk kita muhasabah. Kita menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan. Apakah tujuan yang Allah kehendaki dari puasa itu tercapai atau tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an yang pasti dalilnya semua kita sudah tahu, bahwa tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bersikap takwa. Apakah 1 bulan berpuasa ini menjadikan pribadi-pribadi kita pribadi orang yang bertakwa atau tidak? Bahwa puasa adalah ibadah yang rahasia, tidak ada yang mengetahui puasa kita kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang puasanya betul-betul karena iman, bukan berpura-pura puasa, tapi betul-betul karena yakin bahwa inilah yang Allah wajibkan, bagian dari rukun agama kita, maka dimanapun dia berada, ketika sendirian, saat ada orang lain, ada yang melihat ataupun tidak, ia tidak akan berani memasukkan apapun ke dalam kerongkongannya walaupun hanya setetes air. Inilah yang disebut dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, yang merupakan nilai paling esensi dari ketakwaan itu sendiri. Kita dilatih untuk bersikap seperti itu selama 1 bulan, merasa diawasi oleh Allah di mana. Maka kesuksesan orang-orang yang berpuasa artinya adalah, apakah masih berani kita berbuat maksiat hanya karena tidak ada orang lain yang melihat? Jika masih demikian adanya, kita masih berani berbuat maksiat hanya karena tidak ada yang melihat, tidak ada manusia yang menyaksikan, berarti kita belum menjadi orang bertakwa. Karena orang yang bertakwa dimanapun dia berada, kapanpun dan dimanapun, tidak akan berani berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayyuhal ikhwatul kiram, saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad asayna Allah taala wa huwa yarana. Fakta bahwa dalam hidup kita seringkali kita berbuat maksiat kepada Allah, padahal Allah melihat kita. Fa kaifa nalqahu wa qad nahana. Bagaimana kita bisa merasa tenang saat berjumpa dengan Allah kelak, padahal Allah sudah melarang kita dari perbuatan maksiat itu. Laqad zahabat lazzatul ma'asi wa baqiyat mararatuha. Kelezatan maksiat yang kita nikmati beberapa saat itu sudah lenyap dan hilang. Hanya sesaat saja kita menikmati maksiat itu, tetapi yang masih tetap tersisa adalah pahitnya akibat dari kemaksiatan itu yang akan kita rasakan kelak di akhirat. Fama nahnu qailuna lillahi azza wa jalla. Apa lalu yang bisa kita katakan di hadapan Allah azza wa jalla nanti? Laqad waqa'na fil ma'asi bisababi ghaflatina 'anillahi azza wa jalla. Kita terjerumus ke dalam maksiat karena sebab kita lalai selama ini dari Allah azza wa jalla. Bahkan laqad sawwala asyaitanu wa nafsul ammaratu bisu'i lil ba'di annahu fi khalwatihi la yara. Bahkan setan serta nafsu amarah yang ada dalam masing-masing diri kita telah memperdaya, menipu dan membujuk sebahagian di antara kita dengan membisikkan bahwa ketika dia seorang diri, tidak ada seorang pun yang melihatnya, sehingga merasa bebas makan minum siang hari, padahal Ramadan dia tahu wajib berpuasa. Merasa bebas merokok, padahal Muslim tahu kewajiban puasa. Kenapa merasa aman? Hanya karena tidak terjadi apa-apa dengan melakukan semua itu. Wa nasiya haula'i bi anna Allah ta'ala ma'hum wa huwa raqibun 'alaihim. Mereka lupa bahwa Allah ada bersama mereka, mengawasi mereka. Nasiya haula'i bi anna Allah ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mereka lupa bahwa Allah, Rabb yang telah menciptakan mereka, memberi mereka rezeki itu, tidak pernah ngantuk dan tidur. Ayyuhal ikhwatul kiram, wahai saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sikap kita yang telah melampaui batas dalam berbuat kemaksiatan ini tentunya harus kita perbaiki. Riwayat berikut ini mudah-mudahan menjadi sarana untuk kita berintrospeksi diri. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang telah melampaui batas dalam bermaksiat. Lalu dia menemui Ibrahim bin Adham, seorang ulama zuhud yang terkemuka. Lalu si pemuda ini berkata, "Uridu an atuba famadza asna?" Wahai imam, saya ini ingin sekali bertobat. Apa yang harus saya lakukan? Sulit sekali saya menghindari diri dari maksiat. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan kepadanya, "Alaika bi khamsi khisalin litakuna min ahli taubah." Kamu harus melakukan 5 perkara agar kamu menjadi ahli taubat dan agar engkau bisa meninggalkan maksiat. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, "Idza aradta an ta'siyallaha fala ta'kul min rizqillah." Yang pertama, kata beliau, hai pemuda, kalau kamu ingin berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan engkau makan rezeki dari Allah. Silakan, kalau kau bisa kau makan rezeki yang bukan dari Allah, silahkan kau maksiat sesukamu. Dan laki-laki itu pun berkata, "Subhanallah,
Bagaimana Allah war-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah sendiri yang berfirman, sesungguhnya Allah dialah zat pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di atas permukaan bumi ini melainkan Allah yang mengatur rezekinya. Mau makan rezeki dari mana kalau bukan dari Allah? Maka Ibrahim bin Adham pun lalu mengatakan, fahal yajdaru bik an ta'kula rizqahu wa ta'siyah. Kalau memang demikian, hai anak muda, apakah menurutmu pantas engkau memakan rezeki dari Allah setiap hari, setiap saat, tapi kamu masih bermaksiat kepadanya? Lalu yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'siyallaha fabhath an ardin laysat lillah faqsihi hunaka. Yang kedua, kata beliau, hai anak muda, kalau kamu memang masih ingin berbuat maksiat, silakan cari bumi yang bukan milik Allah. Silakan engkau maksiat kepada Allah di bumi itu, di sana cari mana yang bukan milik Allah. Tidak adakah rasa malu kau tinggal di bumi milik Allah, setiap saat engkau maksiat kepadanya? Dan Allah memang tidak pernah bertindak apapun pada para pelaku maksiat itu. Allah menghirup udara segar bumi ini, jika Allah menghendaki, adalah hal yang sangat mudah menghentikan detak jantung mereka dalam waktu yang singkat. Tapi itu tidak pernah Allah lakukan, walaupun dia bergelimang maksiat. Bersyukurlah dan segera bertobat, wahai saudaraku. Yang ketiga, maka si laki-laki tadi itu pun mengatakan, wahai imam, bumi ini semuanya milik Allah. Maka Ibrahim bin Adham pun mengatakan, fahal yazdaru bika an ta'siyallaha fi mulkillah. Kalau memang demikian, apakah menurutmu pantas kamu tinggal di bumi Allah, pada kekuasaan Allah, tapi kamu masih bermaksiat kepadanya? Yang ketiga, idza aradta an ta'siyallaha fabhas an makanin aminin la yaraka Allahu fi. Kalau kamu masih juga ingin maksiat kepada Allah, silahkan cari tempat yang aman yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Kalau menurutmu selain bumi ini ada tempat mungkin yang aman yang tidak bisa dilihat oleh Allah, silahkan keluar dari bumi ini. Jangan kau tinggal di bumi Allah ini. Cari planet mana yang bisa kau sembunyi dari Allah. Silahkan bebas bermaksiat di sana. Lalu si laki-laki itu pun mengatakan, kaifa dzalika ya imam? Wallahu yaqul ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wahai imam, mana mungkin itu bisa? Bukankah Allah sendiri yang menyatakan dia mengetahui setiap mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh setiap hati manusia? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, fahal yajdaru bika an ta'siyallaha wa anta 'ala yaqinin anna Allah yara. Lalu bagaimana mungkin engkau merasa pantas untuk bermaksiat kepada Allah, padahal engkau sendiri yakin dalam hatimu Allah itu melihatmu? Yang keempat, idza aradta an ta'siyallaha wa ja'a malakul maut. Kalau kamu masih juga tidak mau berhenti dari maksiat, kalau kamu masih ingin berbuat maksiat pada Allah, silakan. Bahkan seumur hidupmu kamu tidak mau diperintahkan oleh Allah sholat, tidak mau melaksanakan perintah Allah berpuasa, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kata beliau, kalau nanti malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, katakan kepada dia, malaikat maut itu, akhir qabda ruhi
hatta atuba ilallah. Wahai malaikat maut, tolong tangguhkan kematianku. Saya mau bertobat dulu kepada Allah. Kalau memang kamu bisa mengatakan itu dan akan dikabulkan, silahkan, bebas kamu berbuat maksiat. Nanti saja kalau mau mati baru tobat. Maka pemuda itu pun berkata, kaifa zalika ya imam? Wallahu yaqul fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bagaimana mungkin wahai imam? Bukan Allah sendiri menyatakan apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak bisa meminta untuk ditangguhkan sesaat pun dan tidak bisa pula untuk dipercepat. Maka Ibrahim bin Adam mengatakan, anta ta'lamu dzalik wa kaifa turidun najah. Kamu tahu itu. Bagaimana mungkin kamu bisa berharap selamat dari Allah? Yang terakhir yang kemudian, idza aradta an ta'siyallaha waja'atka zabaniyatu jahannam liyasuqqa ila al-'adhab fala tadhhab ma'hum. Yang kelima kata beliau, kalau kamu masih juga tidak mau berhenti dari maksiat, kalau kamu masih ingin berbuat maksiat sepanjang hidupmu, silahkan, tidak apa-apa, sampai kau mati kau maksiat. Tapi nanti di akhirat, jika malaikat penjaga jahanam yang bernama Zabaniyah itu menyeretmu untuk dimasukkan engkau ke dalam azab, jangan engkau mau ikut dia, tolak saja, lari kalau bisa. Jangan kau mau diajak oleh Zabaniyah yang akan menyeretmu ke dalam jahanam itu. Laki-laki itu pun akhirnya menangis dan pergi sambil berucap, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Allah, saya bertobat kepada Allah. Riwayat ini tentunya memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya sikap muraqabah. Mari di kesempatan yang baik ini kita sama-sama berintrospeksi diri, mengingat masa-masa yang sudah pernah kita lewati, sesali waktu-waktu yang pernah kita lalui, di mana di saat itu begitu mudah sekali kita berbuat maksiat dan tidak merasa bersalah. Menangislah jika di sisa umur ini begitu banyak umur yang kita sia-siakan, di mana sisa umur kita nggak tahu sampai kapan. Kita masih karena dosa yang kita lakukan, menangislah karena itu. Jika kita tidak bisa menangis karena mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka tangisilah dirimu karena tidak bisa mengingat dosa-dosa itu. Mumpung masih Allah beri kita kesempatan, mari sama-sama kita berjanji hari ini, Ramadan, bulan yang mulia, sebentar lagi berakhir sudah. Tahun depan belum tentu kita akan memasukinya. Maka mari kita berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa kita tidak akan pernah kembali untuk selamanya berbuat maksiat. Jika sudah kita bertobat dari maksiat, tutup untuk selamanya pintu maksiat itu, jangan pernah lagi untuk kita buka. Ta'alau binuqabilu ni'amallahi ta'ala bisyukri lahu 'alaiha. Mari sama-sama kita syukuri nikmat yang Allah berikan sepanjang hidup. Sejak kita lahir sampai hari ini, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya. Syukurilah dengan taat kepadanya. Ibadah kita tidak cukup untuk mensyukuri nikmat Allah, karena kemampuan kita bersyukur pun itu adalah nikmat yang Allah berikan. Tidak semua orang mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Jika masih punya pikiran bahwa masih punya banyak waktu luang untuk bermaksiat, mau sampai kapan?
yang disisakan oleh Allah 10 tahun misalnya, setelah 50 tahun bermaksiat, untuk memperbaiki itu. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Maka sekali lagi mari kesempatan ini kita manfaatkan dengan baik untuk kita bermuhasabah. Mudah-mudahan masa-masa yang sudah kita lalui, seburuk apapun, sehitam, sekelam apapun, kita lupakan. Kita buka lembaran baru. Kita ingin hidup kita ke depan. Lembaran catatan amal kita adalah amal-amal kebaikan. Kita Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وخليلك وصفيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah kami semua, ampuni kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, mereka yang masih hidup saat ini bersama kami ataupun mereka yang telah wafat mendahului kami, ya Allah. Allahumma la tahrimna fadlaka wa la tamna'na an rahmatika wa la taruddana an abwabi maghfiratika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan Engkau halang kami dari karunia, jangan Engkau cegah kami dari rahmat, jangan Engkau halangi kami dari pintu-pintu ampunan-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma la tu'akhidna wa la tu'amilna bisayyiati a'malina wa la tahrimna khairaha indaka bisu'i ma'indana ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami karena sebab dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Engkau perlakukan kami seperti keburukan amal-amal kami. Jangan Engkau halang kami dari kebaikan-kebaikan apa yang ada di sisi-Mu karena sebab keburukan yang ada pada sisi kami, ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله